tantangan 5 juta bagi yang bisa memfasilitasi The Truth vs Zuma. Teman-teman yang di bawah, teman-teman ya, yang di bawah, dia kan bahas tentang penyaliban toh. Bahwa kata dia, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib pada kisah Isa kan, maksudnya. Artinya dia mengatakan Yesus Kristus itu terkutuk, betul toh? Saya minta naik dari tadi, dia itu nggak mau naikkan saya, teman-teman. Ya, ada nggak yang bisa ya di antara kalian minta naik di situ, kemudian ngomong sama dia, itu ditunggu The Truth 1 lawan 1, bilang teman-teman. Ya. Ada yang bisa tidak? Ada bisa tidak ke situ? Saya minta naik dari tadi, capek saya nungguin. Dia sepertinya menaikkan orang-orang oten-oten awam gitu teman-teman untuk dinaikkan ya. Saya udah typing loh di bawah. Naikkan, 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 naikkan. Saya nggak dikasih naik. Ya. Coba teman-teman, siapapun di antara Anda, coba untuk naik ke situ ya. Pakai nama aja, misalnya kalian itu misalnya pakai nama yang keoten-otenan lah ya, gitu. Ya. Kemudian bilang sama dia, itu ditunggu The Truth bahas penyaliban, bilang teman-teman. Ya, silakan teman-teman, bantu ya. Dan gini, siapapun bagi Anda yang bisa ya, yang bisa menjumpakan saya dengan Zuma 1 lawan 1, maka saya akan transfer sebesar 5 juta rupiah. Ya. Yang bisa menjumpakan saya 1 lawan 1 sama Zuma, open cam wajah, maka saya akan mentransfer sebesar 5 juta rupiah sebelum diskusi dimulai. Siapapun Anda, ya, mau Anda Islam, mau Kristen, saya nggak peduli itu, nggak peduli saya. Yang penting siapapun yang bisa menjumpakan saya, ya, sebagai moderator, saya dan Zuma bisa bertatap muka bahas penyaliban, saya akan mentransfer Anda 5 juta rupiah. Ingat teman-teman ya, saya akan transfer Anda 5 juta rupiah sebelum diskusi terjadi. Jika saya sudah berhadapan sama Zuma one by one, saya akan transfer, sebutkan rekening kalian. Ya, jadi sebelum diskusi saya sudah mentransfer uang itu. Ya, bagi siapapun Anda ya, mau Islam atau mau Kristen. Ya. Oke teman-teman ya. Silakan siapapun Anda. Ya, teman-teman, ini akun utama saya ya, yang The Truth 11, The Truth 9 itu akun cadangan, yang The Truth 10 akun utama. Ya, silakan teman-teman ya. Ya, bagi siapapun yang bisa ya. Karena dia kayaknya ketakutan banget sama saya itu. Ya. Karena takut dikuliti Al-Qur'annya kan, dikuliti. Ya, untuk bahas penyaliban ini takut dia saya menguliti Al-Qur'annya. Masa dia bilang tentang siapa yang digantung di kayu salib, Al-Quran tidak dapat menjelaskan. Al-Quran sendiri mengatakan menjelaskan tiap sesuatu, kok gimana teman-teman? Ya, Al-Quran sendiri yang mengatakan Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Kamu Zuma tadi mengatakan tidak dijelaskan dari Al-Quran. Buang aja kitabmu itu kalau kitabmu nggak jelas. Ya, Superboy sudah saya DM, udah lama saya DM. Iya bang, siap. Tapi tidak ada jawaban dari Zuma. Ya, tidak ada jawaban dari Zuma, teman-teman. Ya. Tidak ada. Ya. Ya. Pernah saya itu masuk ke Komal Blender. Ya, di situ ada Zuma. Saya mau bahas, nantang dia 1 lawan 1, bahas penyaliban. Saya dimaki-maki. Oke teman-teman, ya siapa yang bisa? Ya, target saya itu Zuma, Somad, Adi Hidayat. Ya, itu target saya. Wafi, Ustadz Firanda, ya,
Donditan, Kainama. Coba siapa yang kenal, siapa yang bisa bertemu langsung begini nih, tatap muka begini nih, Adi Hidayat. Ada yang bisa nggak memfasilitasi saya? Saya enak loh, udah ngasih uang 5 juta. Ya kan kurang baik apa saya, teman-teman? Saya udah ngasih uang 5 juta buat Anda. Kurang baik apa? Kan? Silakan. Boleh Menahem Ali, ya terserah. Ya, Menahem Ali, Ustadz Nababan. Ya. Di room Superboy nggak ada orang-orangnya, mereka mau datang ke situ. Saya udah bilang sama Superboy, tanya Superboy, ada nggak Bang Trud ngundang Juma bahas penyaliban? Coba tanya Superboy, saya nggak bohong. Tapi kebenaran, saya itu pasti nalurinya kan ingin melawan kan. Ya contohnya ini, dia koar-koar. Ya, terkutuk Al-Masih Putra Maryam di kayu salib. Ya karena dia nggak mengerti konteks. Kan itu dia koar-koar. Oh, yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Memang, tapi terkutuk buat siapa? Bukan terkutuk buat Nabi Isa. Heran saya sama dia ini, sama Juma ini. Ya kan, saya ingin membantah fitnahnya itu sebenarnya. Ya kan? Dia kan orang nggak bersalah memang, tapi dimakarin gitu loh ceritanya teman-teman. Ya, jadi orang-orang yang menolaknya itu berbuat makar kepadanya. Gitu ceritanya, ya. Bukan dia orang terkutuk, ya. Tapi mereka menempatkan Al-Masih Putra Maryam itu tidak pada tempatnya. Tapi itu sudah dalam kehendak Allah gitu loh. Ya, itu memang harus dilalui beliau peristiwa itu. Ya, nah kamu bilang itu dilakukan oleh iblis karena iblis membisikkan Yudas pengkhianatnya kan, muridnya yang berkhianat. Saya kan mendengar cerita-cerita ini dari debat-debat lintas agama itu, saya nggak tahu ada Yudas itu siapa, nggak tahu saya. Ya, gitu loh. Ya, artinya apa? Justru dengan penyaliban lah kita dapat mengerti, mengetahui ya peristiwa yang terjadi di Yerusalem saat ini keadaan dunia saat ini itu apa. Kita harus ngerti penyaliban karena ini pivotnya jangkar. Ya kenapa harus dialamin beliau penyaliban itu, supaya kita mengerti dunia ini saat ini. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak mengerti saat ini terjadi, teman-teman. Ya, gitu loh. Karena dia telah memfitnah. Ya, ngerti nggak? Ya, terserah dia lah, dia mau memahami kitab Kristen di pelintirnya bagaimana, saya nggak mau tahu lah itu. Tapi menurut Quran itu salah pemahaman dia. Pemahaman Juma tentang penyaliban itu salah. Menurut siapa? Menurut Quran. Ya. Oke, Bani Muslim, coba naik dulu kamu. Ya, kamu mau tidak memfasilitasi saya sama Juma? Saya kasih 5 juta rupiah. Khusus membahas penyaliban, coba. Ya, teman-teman Muslim. Ya, mau Muslim mau Kristen terserah. Yang bisa menjumpakan saya sama Juma. Khusus bahas penyaliban. Ya, khusus bahas penyaliban ini. Ya, saya kasih 5 juta rupiah. Ya, supaya orang-orang tahu tuh, saya pengen pengikutnya yang nonton banyak itu ngerti tuh Juma itu salah, gitu aja sebenarnya. Ya, yang kalian dukung Juma ini itu salah. Ya, itu salah.
teman-teman. Nggak pantas Jumat ini kalian dukung. Karena narasi dia itu salah. Gitu loh. Cuma saya paham karena kalian nggak ngerti Quran. Karena kalian nggak ngerti Quran, teman-teman. Hanya menganggap si Juma itu sesama agama Islam. Kalian merasa membela kan? Karena merasa sesama agama. Padahal kalau kalian mengerti, kalian ini sendiri tuh, ya nggak suka sama Juma dengan sendirinya itu. Kalau kalian mengerti Quranmu, gitu loh, ya paham. Ini Pak Louis Kristen ya, Pak Louis. Saya nggak naikkan yang Kristen lagi ya. Deh. Jadi saya targetkan ini Juma. Ya kalau Yusuf PA udah tanya Bu Yuni lah, udah nyerah dia sama saya. Pernah kami bahas penyaliban ini pernah ya. Akhirnya dia menerima ujungnya apa yang saya sampaikan. Dan satu-satunya orang api yang tidak menuduh saya otennya cuma Yusuf PI. Karena Yusuf PI itu mau mendengarkan narasi saya membahas penyaliban. Tanya Bu Yuni deh. Ibu Yuni, Sri Kandi, Muslimah, Bu Yuni, tanya Bu Yuni. Ya, satu-satunya orang api ya Yusuf PI. Ya, teman-teman, yang nggak berani nuduh saya macam-macam. Orang kami pernah diskusi. Ya. Akhirnya dia mengiyakan apa yang saya sampaikan, teman-teman. Walaupun akhirnya itu dia nanti mencoba untuk tidak membenarkan lagi apa yang saya sampaikan. Ya, memang salahnya Bu Yuni waktu itu, teman-teman, itu sama Yusuf PI. Waktunya itu cuma singkat. Ya, waktu itu cuma singkat waktu itu. Saya bilang sama Bu Yuni, biar aja Yusuf PI menjelaskan penyaliban sampai tanpa batas waktu yang ditentukan. Saya bilang sama Bu Yuni. Ya, karena apa saya mengatakan seperti itu? Supaya narasi-narasi framing, misal mukjizat Yesus dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain, misalnya begitu. Ya. Kemudian ada orang yang diserupakan. Ya. Kemudian ada narasi yang berbeda pendapat tentang siapa yang digantung di kayu salib. Biar aja dulu narasi mereka itu keluar gitu. Maksud saya seperti itu. Tapi pada waktu itu Bu Yuni cuma nyeting waktu 2 menit. Ya kan? Yusuf PI cuma 2 menit menjelaskan, framingannya belum sampai, kan framingan mereka tentang itu aja tuh, tentang penyaliban itu. Terkutuklah mereka yang digantung di kayu salib. Iya memang, tapi terkutuk buat siapa? Apakah buat Nabi Isa? Tidak. Kan framingannya itu aja itu. Mukjizat Yesus dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Ya kan? Nanti cerita Yudas yang gantung gantung diri. Framingannya kan itu aja tuh. Biar selesai dulu framingnya. Maksud saya seperti itu. Baru kan penontonnya banyak tuh. Baru saya masuk pakai ayat Quran untuk membantahnya. Gitu. Yang nonton itu baru sekitar 200 orang aja paling. Ya udah nyerah langsungnya Yusuf PI. Ya udah, saya membenarkan Anda. Tanya Bu Yuni, saya nggak bohong, itu Bu Yuni moderatornya. Dalam hati saya, Bu Yun. Ya, orang-orang yang melihat baru 200-an orang, biarlah sampai 10.000 dulu. Biar ngerti tuh yang kadrun-kadrun bertobat. Itu saya marah, kesel juga saya sama Bu Yuni itu. Waktu itu ya. Jadi 2 menit dia, 2 menit saya. Udah selesai. Saya buka ayat-ayat Qur'annya untuk menjelaskan itu. Udah, Yusuf PI nggak mau lagi. Udah.
Ya, saya juga ada yang memahami seperti kamu, kata dia. Ya udah, selesai diskusinya. Oke, silakan teman-teman nih yang mau naik nih, yang muslim, silakan. Coba jelaskan tujuan sunat dalam Al-Quran. Memang sunat itu nggak wajib. Nggak ada hubungan khitan sunat terhadap akidah. Berarti dalam Al-Quran mau sunat atau nggak sunat boleh ya, boleh-boleh aja. Mau sunat kah, mau nggak kah, nggak ada hubungan sama masuk surga, masuk neraka itu. Ya, nggak ada hubungannya terhadap masuk surga, masuk neraka itu. Tentang sunat itu. Ya, jadi kalau ada yang nanya teman-teman, seperti ini jawabnya. Apakah Quran menjelaskan tiap sesuatu? Iya, ya kan? Coba jelaskan fungsi sunat dalam Quran. Misalnya ada orang nanya kamu gitu ya. Misalnya ada orang bertanya begitu, maka jawaban kamu tuh seperti ini. Jawab, sunat bukan bagian dari akidah, bilang. Ya karena sunat itu tidak ada perintahnya dalam Quran. Ya, nggak ada sunat atau tidak sunat. Bukan suatu faktor orang masuk surga atau masuk neraka, bilang. Ya, terus jawab, bagaimana mungkin saya menjelaskan fungsi sunat? Karena sunat itu bukan esensi, bilang begitu. Udah cukup. Pasti yang nanya kamu itu tepuk tangan dia. Oh, ya, karena jawaban kamu itu benar. Itu jawabnya. Kalau ada menanyakan bagaimana apa fungsi sunat dalam Quran, jawabnya begitu. Sunat itu bukan esensi akidah dalam Quran. Mau sunat atau tidak sunat bukan sesuatu hal yang memasukkan orang surga atau neraka. Ya, bagaimana mungkin saya menjelaskan fungsi sunat? Sunat itu bukan akidah. Pasti yang bertanya itu tepuk tangan. Begitu jawabnya. Pak Karol, nanti Pak Karol ya, sama Pak Louis ini Kristen ya, Pak Karol, Pak Louis, mohon maaf ya. Coba ini siapa, atau gini deh, coba siapa sih orang Islam yang membahas penyaliban sama saya, silakan. Coba, nggak apa-apa. Coba teman-teman Muslim, atau kalau nggak bisa sekarang buat janji sama saya, silakan. Silakan, kapan gitu, silakan teman-teman Muslim. Nggak apa-apa, naik teman-teman Muslim. Bang, halo, Bang Trut. Begini Bang Trut ya, kalau Bang Trut itu apa namanya, nggak usah menantang di Komal sendiri Bang. Soalnya Bang Suma sudah 2 hari dia itu apa namanya lab solo itu menantang. Iya, saya minta naik, tapi nggak dinaik-naik. Untuk naik ke atas, begitu ya. Dengarkan, Halim, saya minta naik. Kata siapa di situ? Saya minta naik, Bang. 1 jam saya nunggu, naikkan saya, sambil saya sambil typing. Di mana sekarang dia lab Bang? Kamu Ya tuh udah, lab. Halim, gini aja deh. Kok dia barusan lab aja. Iya, gimana? Kamu naik ke situ, ya. Bilang, terima dong. The Truth mau naik, bilang, bahas penyaliban, bilang. Terima dong, bilang begitu, Halim. Ngerti? Paham? Paham, Halim? Ya, kamu naik ke situ ya. Kamu naik ke situ, bilang, The Truth lawan dong, gitu. Lawan dong Juma, bilang. Cepat. Jangan takut sama The Truth, bilang. Like, comment, share, subscribe.